Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali kita di mata kuliah Sejarah Afrika dengan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini adalah awal kolonialisme di Afrika. Sebelumnya saya mohon maaf pada kesempatan kali ini saya tidak menghidupkan kamera saya ya. Tapi saya harapkan Anda semua tetap bisa konsentrasi untuk menyimak materi-materi saya ini. Baik, untuk peta konsep pada pertemuan ini adalah kita akan bersama-sama menguak benua Afrika ya, yang nanti akan kita pelajari ke dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah penjelajahan Livingstone, Stanley, dan nanti kita masuk ke penjelajahan Barat, lalu ke kolonialisme, imperialisme Barat. Nah, di bagian penjelajahan Livingstone dan Stanley ini nanti kita akan fokuskan kepada negara Belgia dan untuk penjelajahan bangsa Barat nanti ada perebutan Afrika bagian Barat dan Afrika bagian. Oke, langsung saja. Untuk penjelajahan Livingstone Stanley, ini awal kolonialisme bagian pertama, ini David Livingstone namanya. Ini seorang warga negara Inggris pertama kali menjelajah Afrika Tengah bermula tahun 1840 ketika dikirimkan dari London, maaf salah ketik, untuk bertugas sebagai misionari Society atau LMS di Afrika. 1841 sampai di Cape Town, itu ada di ujung selatan benua Afrika, dan kemudian menuju Bechuana. Dan dari tempat tersebut merupakan pangkalan misi di pedalaman yang didirikan oleh Robert Moffat, yang sebelumnya sudah ada Robert Moffat, selama 8 tahun mengarungi gurun pasir Kalahari, dan tahun 1849 menemukan Danau Ngami. Kemudian perjalanan dilanjutkan ke Sungai Zambezi dan Sungai Congo. Livingstone sendiri menjalin hubungan yang baik dengan orang Bushman ya, sehingga pada tahun 1853 dia juga berencana untuk membuka jalur perdagangan ke Laut Atlantik melintasi Afrika Tengah, dan perjalanannya menyusuri Sungai Zambezi dan menemukan air terjun yang kemudian diberi nama Victoria Falls, dan tahun 1858 Livingstone kembali ke Zambezi menjabat sebagai konsul Inggris dengan tugas membuka daerah baru. Dia juga menemukan Sungai Sire, Danau Sirwa, Nyasa hingga membentuk protektorat Nyasaland. Kemudian tahun 1865 Livingstone bertolak ke Zanzibar, mengembara dari Danau Nyasa ke Danau Tanganyika, dan pengembaraannya selama 5 tahun ini tanpa kabar ya, hingga membuat Gordon Bennett ini mengirimkan Henry Morton Stanley untuk mencari Livingstone. Nah, ini kemudian tahun 1871 Stanley ini bertemu dengan Livingstone di Ujiji sekitar Danau Tanganyika ya. Stanley sendiri bisa masuk sampai ke Afrika karena dibantu oleh orang Arab dan pribumi sebagai tour guide-nya, jadi sebagai penunjuk arahnya. 1872 mereka berdua bekerja sama dan melanjutkan penjelajahan di utara Tanganyika, dan kemudian mereka berpisah. Livingstone ke selatan, akhirnya meninggal karena kesehatan ya tanggal 1 Mei 1873, dan Stanley sendiri ke utara menemukan seluruh aliran Sungai Kongo ya. Kemudian Stanley ini ke Eropa ini membawa manuskrip Through the Dark Continent or the Source of the Nile around the Great Lakes of Equatorial Africa and down the Livingstone River to the Atlantic Ocean, terbit tahun 1878. Jadi ada manuskrip yang dibawa ke Eropa, kemudian dia menulis lagi tentang Kongo ya, 1885. Lalu untuk Livingstone sendiri ini juga melakukan tulisan ya, dia lebih kepada missionary travel in South Africa 1857, dan The Zambezi and its Tributaries ini 1865. Dan dari dua manuskrip inilah dua orang inilah akhirnya potensi Afrika yang sangat kaya ini mulai terkuak. Nah, kemudian kita masuk ke Kongo ya, Mutiara Afrika Tengah, ini bagian pertama. Ini Raja
Raja Belgia Leopold II ini ingin mengeksplorasi Afrika Tengah. Memang dia punya cita-cita ingin mengeksplorasi Afrika Tengah. Lalu 1876 ia mendirikan sebuah yayasan atau lembaga begitu, International Association on the Exploration and Civilization of Central Africa, dan dia dalam konferensi geographical konferensi di Brussels ini Leopold II mengemukakan bahwa pentingnya untuk membawa penduduk Kongo ini menjadi lebih beradab. Jadi memang ini sebetulnya merupakan sebuah motif ya. Jadi ada motif ekonomi di balik itu untuk melakukan penguasaan terhadap Afrika. Kemudian Stanley sendiri kembali ke Eropa ini dia ini sebetulnya kemudian bertemu dengan Leopold II, memintanya kembali ke Afrika. Sebetulnya Stanley sendiri awalnya setuju, tapi dia memang ada niat untuk menjadikan Kongo itu sebagai bagian dari Britania Raya atau Inggris ya. Tapi usulan Stanley ditolak oleh pemerintah Gladstone yang menolak adanya imperialisme. Nah, di sini Inggris di awal memang tidak setuju dengan adanya imperialisme di daerah koloni manapun ya. Tapi sebetulnya Inggris sendiri memang membutuhkan imperialisme, tapi masih malu-malu begitulah. Dan oleh sebab itu Stanley ini pindah ke Leopold II. Kemudian tahun 1878 ini didirikan sebuah komite The Study of the Upper Congo yang beranggotakan pedagang dan orang terkemuka Belgia ya. Ini didanai oleh Raja Belgia, bertujuan membangun jalan kereta api di Afrika. Jadi memang pembangunan jalan kereta api sudah dimulai ya. Kemudian 1879 ini setelah dikirimkan Committee for the Study of the Upper Congo, ini komite tersebut kembali mengirimkan Stanley. Jadi Stanley ini kebolak-balik dari Afrika ke Eropa begitu. Tapi kali ini Stanley ini masuk dari pantai timur Afrika atau Zanzibar, dan ternyata di sana sudah ada bendera Prancis yang berkibar di bawah Sarvonan de Brazza. Ini penjelajah Prancis melalui Gabon ini ternyata mendahului Stanley, dan de Brazza sendiri sudah menjalin hubungan dengan raja lokal, sudah melakukan perjanjian dengan Maroko dan utara Sungai Kongo, sehingga dijadikan sebuah protektorat dari Prancis. Dan di daerah Kongo ini Prancis mendirikan kota bernama Brazzaville ya. Kemudian Stanley mendirikan kota di selatan sungai dari Sungai Kongo tersebut diberi nama Leopoldville yang sekarang menjadi Kinshasa, Zaire, di negara Zaire. 1882 Stanley kemudian kembali ke Eropa lagi untuk melapor dan dibentuk Association Internationale du Congo, dan dari asosiasi tersebut Stanley dikirim lagi ke Afrika. Nah, ini bolak-balik ke Afrika, Eropa. Kemudian Stanley sendiri di saat pengiriman yang kedua ini mendirikan 17 pangkalan ya. Inggris yang mulanya menolak kemudian ikut serta di Afrika. Jadi Inggris pun juga ikut serta untuk melakukan imperialismenya di Afrika. Hal ini mengakibatkan Leopold II merasa dihalangi dan meminta bantuan Prancis serta Jerman. Zaman dulu masih Prusia ya. Sebelum Jerman ada Prusia. Perdana Menteri Prancis setuju dengan syarat, nah ini ada syaratnya, jika wilayah di Kongo itu dijual oleh Belgia, maka Prancis ini mendapatkan prioritas yang pertama untuk bisa membelinya begitu. Kemudian untuk Perdana Menteri Jerman Otto von Bismarck ini mau menerima karena untuk baik hubungan dengan Prancis yang sempat panas ya. Kemudian Bismarck sendiri mengajukan ide untuk menyelenggarakan kongres di Berlin bahas masalah Afrika. Ini karena apa? Karena Jerman sendiri ini baru berdiri ya, sehingga Jerman ini harus memanfaatkan konflik Kongo ini untuk membagi-bagi Afrika, dan Jerman harus mendapatkan bagian ini. Taktik cerdik dari seorang Bismarck ya. Lalu seperti apa Kongres Berlin? Ini Kongres Berlin ada dua ya. Yang pertama ini tanggalnya sudah ada, tinggal nanti di screenshot saja. Ini berisi tentang pengaturan kembali negara di wilayah Balkan. Dan yang kedua ini membicarakan Afrika. Nah, ini Afrika fokus ke perdagangan, misionaris dan sebagainya. Konferensi sendiri dihadiri semua negara Eropa kecuali Swiss dan beberapa utusan dari Amerika Serikat. Dari Amerika ya, Amerika yang sekarang ini Amerika Serikat. Kemudian hasil Kongres Berlin seperti apa? Ini kurang lebih ya, karena
di Afrika, di Eropa membahas Afrika, otomatis tuh dibagi-bagi ya. Itu negara akan yang hendak melakukan aneksasi di Afrika harus memberitahukan maksudnya pada negara lain yang mungkin akan menderita kerugian akibat tindakan tersebut. Kemudian eksploitasi daerah Kongo harus dilakukan untuk kepentingan internasional. Kongo sendiri menjadi negara merdeka dengan batas negara yang sempit. Sebagian daerah Kongo diserahkan pada jajahan Portugis, yaitu Angola, dan jajahan Prancis, yaitu Gabon. Leopold II sendiri menjadi raja negara Kongo merdeka, sehingga dibentuklah uni personil antara Belgia dan Kongo. Kemudian Kongo dibuka untuk perdagangan segala bangsa dan penghapusan pelayaran bebas di Sungai Niger. Kemudian ini pelayaran bebas di Sungai Niger. Jadi ini bagi-bagi, intinya bagi-bagi Afrika ya, dan Kongo dibagi-bagi negara-negara di wilayah Afrika. Nah, seperti apa? Apakah Jerman ini diuntukkan dan bagaimana nasib Afrika yang dibagi-bagi? Tiba dari Kongres Berlin ini, Jerman berhasil memperoleh keuntungan tentu saja ya dari Kongres Berlin II sesuai dengan siasat dari Otto von Bismarck. Jerman mendapatkan wilayah di Togo, Kamerun, Afrika Barat Daya, Afrika Timur, dan sebagian dari. Nah, ini padahal tadi Jerman itu negara yang baru ya, karena setelah Prusia, Jerman ini muncul ya revolusi nasional di di Eropa, sehingga batas-batas negara di Eropa ini menjadi jelas kalau kan tidak aneksasi, penaklukan, perang, dan lain sebagainya. Kemudian dalam Kongres Berlin II ini, setiap negara juga akan berjanji untuk memperhatikan kesehatan pendidikan pada penduduk pribumi, menindas perbudakan, serta melindungi para misionaris dan para ahli yang melakukan penelitian di Afrika. Akan tetapi pada kenyataannya Kongres Berlin II ini mengakibatkan benua Afrika semakin terbagi-bagi di antara kaum imperialis barat serta dengan pengurasan terhadap kekayaan alam dan penindasan terhadap penduduk pribumi. Nah, ini jadi nasibnya sama ya dengan bangsa-bangsa atau negara yang ada di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara, karena memang ya intinya bahwa negara Eropa yang hadir di wilayah koloni baru itu tentu dia akan menghisap semua yang ada di daerah koloninya untuk kepentingan negara induk gitu. Ini sama juga terjadi dengan negara-negara di daerah Afrika. Kemudian untuk selanjutnya yaitu perebutan Afrika Barat dan Timur. Kita mulai dulu dari Perancis ya. Delta Sungai Niger menjadi daerah yang penting di Afrika Barat. Daerah ini tempat terjadinya persaingan antara Jerman, Inggris, dan Perancis. Dan ketika Perancis mulai kalah, ini Perancis mengalihkan perhatiannya ke Dahomey dan daerah di barat Sungai Niger. 1878 ini Perancis mengadakan perjanjian dengan Raja pribumi di daerah tersebut. Tahun 1883, wilayah Prancis di Afrika meliputi Senegal, Gabon, sebagian Kongo, Porto-Novo, Pantai Dahomey, dan Pantai Gading. 1885, Prancis mendirikan Guinea Prancis yang sebelumnya sempat berkonflik dengan Jerman, dan Prancis kemudian memberikan ganti rugi dengan memberikan wilayah di Togo, dan Jerman meninggalkan Guinea, jadi ada kesepakatan ya. Kemudian Pantai Dahomey, Gading, dan Guinea Prancis merupakan jendela-jendela laut yang penting bagi perdagangan dan pangkalan Prancis di Afrika Barat. Lalu seperti apa untuk bagian Jerman? Ini Jerman menaruh perhatian juga pada pantai barat Afrika. Di 1884, Bismarck ini mengirimkan seorang penjelajah Dr. Gustav Nachtigall dengan tugas cari daerah bagi Jerman di Afrika Barat. Di pantai Teluk Guinea, Nachtigall berhasil mengadakan perjanjian dengan kepala daerah tersebut dan mengibarkan bendera Jerman. Kemudian setelah berkonflik dengan Prancis soal daerah Guinea ini, Jerman mendapatkan daerah pertamanya yaitu Togo. Ya. Dan Nachtigall sendiri meneruskan perjalanan ke Kamerun yang sudah terdapat banyak pedagang Jerman. Nachtigall mengadakan perjanjian dengan raja di daerah tersebut dan berhasil menguasai Kamerun. Kemudian Nachtigall ini ke selatan ke daerah Angra Pequena yang memang sejak 1884 merupakan milik Prancis, dan 1890 ini atas dasar perjanjian Helgoland, Jerman mendapatkan wilayah Capri-Vistrit atau Capri-Visibel. Kemudian selanjutnya ini masuknya bangsa Barat, kan persaingan dagang antara Inggris dengan Jerman di Afrika Timur. Daerah yang menjadi sengketa yaitu sebelah utara Mozambik,
jajahan Portugis sampai ke Sudan. Dan daerah ini adalah milik Sultan Arab yang berkedudukan di Zanzibar. Tahun 1876, Sultan Bargas dari Zanzibar dipengaruhi oleh Sir John Hicks, ini konsul Inggris di Zanzibar untuk membentuk pemerintahan yang efektif di pedalaman Afrika Timur. Kemudian 1884, Dr. Karl Peters ini mendirikan perserikatan bernama Geselschap voor Dutch Colonization dengan tujuan mencari daerah koloni bagi Jerman. Dia menyamar menjadi seorang pekerja Inggris ya, memang ini taktiknya karena Afrika sendiri banyak dimiliki oleh bangsa-bangsa Eropa, jadi harus punya taktik yang cerdik. Bernama Mr. Bowman dan masuk ke Zanzibar. Dia berhasil membuat perjanjian dengan penguasa pribumi sehingga mendapatkan daerah Uganda, Sugara, dan Ukami. Dia bercita-cita mendapatkan wilayah Somaliland dan Mozambik. Ini awalnya permintaannya untuk memperoleh perlindungan bagi cita-citanya tersebut ditolak oleh Bismarck, namun karena Peter berencana mengajukan ke Leopold II, maka Bismarck ini segera menyetujuinya. Jadi memang ya ini taktik saja ya supaya segera dipenuhi, didukung oleh Eropa begitu. Kemudian terkait dengan Uganda ya, ini daerah konflik antara Jerman dan Inggris. Jadi ketika perang saudara di Uganda, Raja Uganda ini meminta bantuan pada ofisir Inggris bernama Frederick Jackson, perwakilan di British East Africa Company, ke daerah sekitar Danau Victoria. Jackson ini berhasil menyelesaikan pertikaian antara pengikut agama Protestan, Katolik, dan Islam di Uganda. Sementara Peter dari Jerman selama tahun 1889-1890 ini terus mencari daerah baru, dan ketika melalui Uganda, Peter mengetahui bahwa Jackson belum mengibarkan bendera Inggris, maka Peter segera mengadakan perjanjian. Tindakan ini tidak didukung oleh Bismarck karena sebelumnya sudah ada perjanjian antara Bismarck dengan Menteri Lord Salisbury di orang Inggris ya untuk menukar daerah, dan Inggris mendapatkan Afrika Timur sedangkan Jerman mendapatkan Pulau Helgoland. Ketika Bismarck digantikan oleh Caprivi, perjanjian tukar-menukar tersebut tetap dilanjutkan. Dan tahun 1890 diadakan perjanjian antara Inggris Jerman yang disebut dengan perjanjian Helgoland. Ini Inggris sebagai pelindung daerah Uganda dan mendapatkan Zanzibar, Kepulauan Zemba, Witu, Nyasaland, sementara Jerman mendapatkan Pulau Helgoland. Lalu Jerman diizinkan memperluas Kamerun sampai Danau Sat dan tambahan daerah Caprivi-Siper selebar 20 mil ke timur hingga sungai Zambezi. Lalu dampak dari perjanjian ini adalah ketentuan ini membuat Inggris dapat menghubungkan Afrika Timur dengan lembah Sungai Nil, artinya ya ini di daerah barat ya. Sementara itu Jerman terpaksa harus melepaskan harapan atas Sudan, dan Jerman meluaskan wilayahnya dari Afrika Timur ke barat sampai Danau Tanganyika dan Niassa serta negara Kongo. Prancis menolak hak Inggris atas Zanzibar karena kepulauan ini merupakan pusat perdagangan, dan Inggris diperingatkan untuk tunduk pada perjanjian tahun 1862 yang isinya menjamin kebebasan pulau-pulau di Zanzibar, dan tahun 1890 perjanjian Inggris-Prancis yang memberi kebebasan bagi Prancis untuk menguasai Madagaskar dan Sahara, sedangkan Inggris ini berkuasa atas Afrika Timur. Lalu selanjutnya Afrika Timur ini menjadi milik dari British East Africa Company ya. Pada April 1892 konflik antara Prancis dengan Inggris menanggapi, awalnya itu enggan menanggapi ya, karena memang pemerintah Gladstone menentang keras menambah daerah jajahan ya, di anti imperialis, malu-malu tapi. Akan tetapi di beberapa tokoh Inggris ini ingin menyingkirkan bahaya dari pengaruh Prancis. Jadi ya inginnya karena bahaya Prancis jadi udah dihalau saja gitu. 1893 Ki Tevfik Pasha digantikan oleh putranya Abbas II Hilmi. Abbas ini mengangkat Fakhri Pasha yang anti Inggris sebagai Perdana Menteri. Hal ini membuat Inggris menentang
Dan Abbas sejak itu berjanji akan selalu berkonsultasi dengan Inggris terkait pengangkatan menteri-menteri lain ini. Tentu saja bangsa Eropa mulai masuk juga ke pemerintahan lokal ya, pemerintahan yang dipimpin oleh orang-orang Afrika. Kemudian peristiwa ini membuat Inggris semakin kuat di Mesir dan Prancis memprotesnya. Kondisi ini membuat pemerintah Gladstone akhirnya membentuk satu komisi yang bertugas mengurusi masalah Uganda. Dan pada April 1894 ini Uganda resmi menjadi protektorat Inggris. Jadi Uganda ini akhirnya ya bergabung dengan ini ya, protektorat Inggris, dan Inggris sendiri ternyata ya mau juga melaksanakan imperialis di benua Afrika yang banyak tadi sempat malu-malu begitu. Baik, itu untuk materi kita pada pertemuan hari ini. Jadi saya menerangkannya agak cepat ya supaya menghemat waktu. Nanti kalian bisa tarnya berulang kali. Persilahkan. Cukup sekian dari saya. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.